Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bareng aku Apotekar Wardah. Nah, jadi di video kali ini aku pengen sharing ke kalian, merekomendasikan sebuah tools atau alat yang dapat digunakan untuk membantu kita membuat sistematik literatur review. Nah, jadi tools ini itu aku dapatkan rekomendasi dari salah satu teman aku. Beliau juga merupakan awardee dari beasiswa BUPP di Fakultas Keperawatan. Nah, beliau ini tuh udah biasa banget nih ngebuat publikasi, terutama sistematik literatur review. Pokoknya udah jago. Nah, dari beliau lah aku tahu bahwa ada sebuah tools yang namanya Ryan yang dapat membantu kita untuk membuat sistematik literatur review. Dan oh iya, aku mau ngingetin kalian, ini udah tahun 2024 bulan Januari. Di tahun ini insya Allah bakal buka lagi beasiswa unggulan pasca sarjana pajajaran tahun 2024. Nah, jadi kalian harus persiapkan diri banget untuk TOEFL-nya, ingat 525 skornya, kemudian juga untuk TPA-nya 525. Kalian harus cobain deh, ini beasiswa bener-bener Masya Allah banget, beasiswa fast track yang diberikan oleh Universitas Pajajaran. Oke, kalau gitu tanpa berpanjang-panjang waktu lagi, kita langsung bahas aja aplikasinya ya. Oke, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang Ryan. Nah, ini tuh Ryan versi lama, yang ini, dan yang ini tuh adalah Ryan versi baru, new.ryan.ai. Oke. Jadi aku itu udah punya akun Ryan, dan kalau kalian belum punya, kalian bisa daftar aja, cuman pakai email, dan ini tuh gratis. Oke, ini merupakan tampilan dari new.ryan.ai. Jadi, kalau misalnya kalian mau membuat screening baru nih untuk sistematik literatur review kalian, kalian bisa klik yang di sini, create new review. Nah, nanti di sini kalian, kalau aku sih bebas ya, kalian mau buat judul apa aja di sini. Nah, tipenya systematic review, kemudian order. Nah, ini nggak apa-apa kalau nggak diisi, jadi yang ada tanda bintangnya aja yang wajib diisi. Oke. Next. Kemudian nanti di tahap kedua ini kita bakal upload artikel. Nah, untuk artikel yang diupload itu yang support format filenya itu RIS, PubMed, terus kalian nanti bisa lihat di awal aja. Nah, ini aku bakal kasih contoh untuk yang data source-nya itu dari Scopus dan PubMed. Nah, di sini aku udah cari MESM-nya itu adalah Medication Possession Ratio. Jadi, untuk cara impornya nih, kalau yang di Scopus, jangan lupa kalian centang dulu yang AL, kemudian kita ekspor. Nah, di sini kan ada pilihan tipe dari filenya ya. Nah, kalian bebas tinggal pilih apa aja. Kalau aku biasanya pakai yang RIS, karena RIS ini juga support di Ryan.ai. Nah, kalian juga jangan lupa untuk checklist abstrak dan keywordnya ini. Karena apa? Karena nanti kita bakal ngelakuin screening title dan abstrak. Nah, kalau misalnya nggak ada ini, nanti bakal susah banget kalau untuk ke screening title dan abstraknya. Karena di Ryan itu bukan cuma cek duplikasi, tapi kita juga bisa cek screening title abstrak dan full text. Oke. Yuk, kita bisa klik export. Nah, kita bisa tinggal tunggu aja, dan nanti bakal jadi filenya. Kemudian kita ke PubMed. Nah, kalau di PubMed sendiri, untuk nge-save-nya aku biasanya menggunakan format PubMed. Oke, jadi ya, jangan cuman yang di atas. Kalau yang cuman di atas itu yang cuman kelihatan di page ini aja. Jadi kita pilih as all result. Nah, untuk ininya aku pakai PubMed. Jadi PubMed ini udah include beserta title abstraknya juga.
Jadi ada abstraknya, cuman memang kalau yang untuk ini belum ada full text-nya. Jadi nanti full text-nya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, tinggal create file. Nah, udah ke download. Yang ini tinggal 26% lagi. Kita tunggu aja, oke? Lagi ke Ryan. Jadi kita tadi udah mendapatkan 2 file, 2 data. Nah, di sini kita tinggal import aja dari PubMed dan dari Scopus. Jadi kalian bisa klik PubMed, terus kalian tekan Ctrl dan klik yang Scopus. Jadi bisa langsung ke upload dua-duanya. Kita tinggal tunggu aja prosesnya. Biasanya ini prosesnya tergantung dari banyaknya jumlah artikel. Jadi semakin banyak, dia semakin lama. Oke, aku udah selesai untuk ngupload 2 file ini. Nah, jadi RIS sama PubMed ini support di Ryan. Kemudian kita bisa nge-invite member. Jadi kalau misalnya kita melakukan screening ini berdua gitu ya, jadi kita juga bisa nambahin teman kita di sini. Kalian bisa tinggal masukin emailnya, kemudian nanti dia itu sebagai apa? Kolaborator, reviewer, atau viewer. Nah, kalau misalnya kalian punya teman satu lagi, berarti itu namanya kolaborator. Kalau dosen kalian, itu bisa viewer atau reviewer. Kemudian ini kalian tinggal masukin emailnya dan kalian tinggal tulisin apa alasan kalian mengundang mereka. Karena aku screening ini sendiri, jadi aku skip untuk fase yang ini, yang tahap 3. Oke, di sini udah ke-upload. Nah, jumlah dari semua data yang aku import tadi adalah 4133. Dan hal yang pertama aku lakukan adalah melihat atau ngedetect duplikatnya. Jadi kalian tinggal klik aja yang ini, oke? Detect duplicates. Proses. Nah, nanti dia bakal otomatis mencari sendiri kira-kira apa aja sih file yang terindikasi duplikat. Jadi, nah, aku saranin banget kalau misalnya nanti hasil duplikatnya udah keluar, oke, ada 3371 yang terdeteksi duplikat. Nah, kita bakal start resolving untuk ngeliat nih, apakah benar 3371 artikel ini memang terdeteksi duplikasi. Nah, aku bakal ngasih tips ke kalian gimana cara cek duplikat yang cepat. Karena kalau aku pribadi, aku bakal ngecek duplikasi ini secara manual lagi. Nah, cuman udah dibantu sama Ryan, jadi kita bisa lihat di kiri dan kanan. Dua-dua ini adalah artikel yang terdeteksi duplikat. Nah, kemudian di sini ada yang warna-warna ya, ada yang warnanya agak pink, merah, peach gitu, sama yang biru. Nah, di sini ada indikatornya. Kalau misalnya yang warnanya merah oranye ini atau peach ini, itu dia yang nggak match, informasi yang nggak match. Jadi di sini ada, di sini nggak ada gitu. Nah, kalau yang biru ini adalah extra information, jadi informasi tambahan. Nah, di sini ada, di sini page-nya nggak ditulis, di sini dikasih tahu ada 34 gitu. Nah, cara aku untuk mendeteksi secara cepat nih duplikasinya, yang pertama, aku bakal lihat nilai similarity-nya. Nah, di sini ada 95%, berarti 95% ini itu serupa atau mirip. Nah, kemudian yang kedua, aku bakal ngelihat jurnal. Nama jurnalnya nih, beserta volume dan publisher-nya. Jadi, masing-masing jurnal itu nggak mungkin punya volume isu yang sama. Kalau misalnya dia itu jurnal yang berbeda. Nah, kita lihat ya. Di sini jurnalnya BMC, Farmakologi, and Toksikologi sama, volumenya 24 sama, isunya 1. Berarti udah positif kalau misalnya ini itu duplikat.
Nah, kemudian kan ada yang kiri sama yang kanan nih. Kita mau pilih yang mana ya untuk tetap dipertahankan gitu, yang bakal masuk ke kriteria inklusi kita atau bakal masuk ke tahap selanjutnya yaitu screening, title, dan abstrak. Kalau aku pribadi, aku bakal pilih yang paling lengkap. Jadi setelah aku lihat-lihat mana yang paling lengkap, mana yang paling banyak isinya, itu yang bakal aku pilih. Jadi kalau misalnya ini aku bakal pilih yang kanan. Oke, jadi yang sebelah kiri tadi udah otomatis ke exclude dan kebuang, dan nanti nggak bakal ikut lagi ke tahap screening, title, dan abstrak, dan begitu terus yang kita lakukan. Kalau misalnya kalian ngelihat similarity-nya ini 50% atau 80%, 70%, nah itu pokoknya di bawah 80% itu udah bisa dipastikan ya, sebagian besar itu pasti tidak duplikat. Jadi kalau misalnya dia nggak duplikasi, kita bisa keep both artikel. Jadi kita keep dua-duanya. Oke, itu untuk cek duplikasinya. Jadi aku memang bakal ngecek satu lagi. Dan kalau misalnya mau otomatis gitu ya bisa, tapi ini tuh berbayar. Kalau menurut aku pribadi sih nggak masalah ya mau dicek satu-satu juga, karena ya ini tuh udah sangat ngebantu banget gitu. Tinggal kita cek ini dan bakal sangat cepat banget sebenarnya. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah memulai screening, title, dan abstrak. Maaf, agak belibet. Jadi, kalian bisa langsung klik aja yang ini, Start Screening. Nah, jadi beberapa fitur yang bisa kalian lihat di monitor aku. Yang pertama ada Include. Kalau kalian pilih Include berarti dia akan di-include untuk screening full text selanjutnya. Maybe berarti kalian masih ragu-ragu. Kalau misalnya exclude itu udah pasti berarti kalian nggak mengikut sertakan publikasi tersebut. Nah, untuk exclude ini kalian bisa pilih nih. Ada beberapa alasan yang template-nya sudah dibuatkan oleh Ryan. Misalnya background artikelnya, kemudian bahasanya, kemudian salah obat, salah outcome, salah populasi, dan beberapa hal lainnya. Nah, kalau misalnya kalian punya kriteria exclude sendiri, kalian bisa tambahin. Kalian tinggal tulis aja, misal design study review article. Nah, ini kalian bisa langsung tambahin terus apply. Nah, ini contohnya dia otomatis ke exclude. Nah, kalian juga bisa tambahin label. Kan yang review artikel itu banyak ya. Jadi ada yang narrative review, scoping review, ada systematic literature review. Nah, kalian bisa tulis nih di sini. Misalnya ini itu adalah aku singkat aja ya. Jadi SysRev. SysRev ini untuk systematic literature review. Oke. Aku apply. Nah, misalnya yang kedua ini aku include. Ini kita asal-asalan aja dulu ya. Nah, ini systematic review ya. Berarti aku nggak ambil dan aku juga nggak bakal kasih label SysRev. Oke, nah setelah ini anggaplah kita sudah selesai mengecek ini semua. Nah, nanti untuk datanya kalian bisa cek di sini. Misal aku mau ngecek yang maybe aja nih. Nah, kalian bisa klik maybe. Terus aku mau yang ke include aja atau mau ngelihat yang ke exclude. Mana tahu mau cek lagi nih yang di exclude udah benar apa belum. Nah, nanti di akhir kalian bakal butuhkan akumulasi. Jadi yang udah dikeluarin ini jumlahnya berapa dan alasannya apa. Nah, di Ryan itu udah ada fitur yang bisa ngelihat itu semua dan kalian bisa klik di filter. Nah, jadi di filter ini kalian bisa ngelihat beberapa kesimpulan ya, kayak gini.
ada randomize. Nah, aku nggak saranin banget kalian ngelihat ini. Jujur aku cek sendiri karena ini itu kayak kalau misalnya aku contohin satu ya, randomize. Jadi misalnya dia itu nah, ini kan di sini ada randomize nih. Kedeteksi randomize aja di abstraknya, dia itu udah masuk ke desain studi yang randomize gitu. Nah, ini memang kebetulan dia juga randomize control study ya. Cuman tuh ada yang dia itu sebenarnya bukan randomize, tapi karena nah, kayak gini nih, ini kan randomize control study. Nah, tapi di sini ada control group nih. Jadi dianya nggak masuk ke randomize tadi, tapi masuknya ke control group. Jadi itu kayak kita butuh cek lagi sendiri. Aku nggak saranin kalian untuk ngelihat ini, terus langsung ambil datanya gitu aja nggak. Nah, jadi di sini nih, untuk filter yang ini kan di sini ada labels nih, ada sysref. Nah, aku kan tadi udah nandain bahwa yang sysref itu ada 2 ya, tadi kita udah cari. Oke, di exclude. Jadi ada 2 yang dia itu masuknya sysref. Kemudian tadi ada desain literatur review. Sebentar. Oh, tunggu ya. Jadi ini jangan lupa ya, kalau misalnya kalian mau ngecek lagi tuh di close dulu. Karena tadi kalau misalnya ini tuh dia ngaruh. Nah, ini kita lagi ngelihat labels. Nah, untuk sysref itu ada 2. Nah, di sini udah ada angkanya 2. Kemudian kalau misalnya kita pengen ngelihat berdasarkan kriteria eksklusi tadi secara besar ya, desain studi review artikel. Nah, kita bisa lihat juga di sini. Dan ini data source kita ada dari Scopus dan PubMed. Nah, itu adalah salah satu fitur di Ryan yang sangat-sangat mempermudah pekerjaan aku ketika melakukan screening titel dan abstrak. Nah, setelah selesai melakukan screening titel dan abstrak, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Itu dia tadi penjelasan mengenai aplikasi Ryan ini untuk ngebantu kita dalam cek duplikasi serta screening titel dan abstrak. Oke teman-teman, jadi itulah tadi penjelasan mengenai aplikasi ini. Kalau misalnya kalian nemuin menu baru nih, atau ada fitur-fitur baru di dalam Ryan yang tadi nggak sempat aku bahas, kalian boleh banget komen di kolom komentar dan sharing di sana. Nah, thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Aku berharap semoga publikasi yang tengah kita buat ini dapat bermanfaat untuk orang lain, untuk banyak orang, dan insya Allah aku pengennya publikasi aku ini tersubmit dan dipublish di internasional terindeks Scopus Q1. Amin. Semoga apa yang kita usahakan ini diberikan hasil terbaik oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu aku akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, ketemu lagi.